Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang berjudulkan untuk melakukan sebuah aplikasi sederhana untuk rumah makan. Nah, yang pertama di sini ada Indra Saifuddin dari Prodi Sistem Informasi kelas pagi. Kemudian ada Abdul Sidik, saya sendiri, sama juga dari Prodi Sistem Informasi kelas pagi. Yang ketiga Anggun Handayani Amin Intias dari Prodi Sistem Informasi kelas pagi. Setelah memperkenalkan nama kelompok sama anggota kelompok, kemudian masuk kepada sebuah sistemnya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari sebuah database pada tabel. Yang pertama, database pada tabel login. Nah, di sini terdapat ID atau primary. Yang pertama, contohnya A001. Nah, kemudian di sini terdapat username admin. Masuknya terhadap tampilan username di sini. Cuma nanti bakal masuknya terhadap menu administrator. Kemudian passwordnya juga diisi dengan teks admin. Nantinya juga masuk terhadap tampilan menu administrator. Setelah itu ya yang kedua primary. Yang pertama kasir ini sama juga, username diisi dengan kasir, password diisi dengan kasir, yang nantinya masuk terhadap tampilan menu kasir. Nah, setelah itu kita masuk pada menu tampilan admin. Nah, pada menu tampilan admin kita mengambilnya database-nya seperti ini, menjelaskan pada database ID barang. Misalnya di sini kan terdapat ID barang 2005, nomor transaksi 00004 dan tanggal transaksi 23 bulan 1 2026. Itu database yang fungsinya nanti disimpan pada ini, yang tersimpan pada ID makanan, nama makanan, kategori makanan, dan harga makanan. Yang tampilannya di sini itu bila kita mengisinya seperti tadi, kita membuat jenis makanan yang baru. Bila kita disimpan, maka tersimpan di sini dan menambahkan pada database di sini. Bila kita mendeletnya atau menghapus, maka akan terhapus yang kita pilih. Setelah itu kita masuk terhadap tabel supply. Pada database terdapat yang ketiga tabel supply. Pada tabel supply kita masuknya sama juga terhadap menu admin. Kenapa? Karena kan di sini masuk juga seperti tadi ID makanan, nama makanan, kategori makanan, dan harga makanan. Seperti ini ya, ID supply. ID ini yang tadinya untuk mengisi pada ID tampilan tadi. Misalnya contoh A001, barang supply tahu. Nah, kategori supply berat, harga supply 2000. Dan seperti yang lainnya ke bawah, yang kedua A002, ketiga A003, yang keempat A004. Para barang supply diisi aja nama barang yang akan disuplai, kemudian kategori supply, jenis kategori barang itu. Misalnya kita mengisinya kategori barang tersebut ringan atau berat atau sedang. Yang ke harga supply, misalnya harga barang tersebut harganya berapa. Ini tampilan tabel supply ini database untuk kolom ini.
database-nya. Misalnya kan di sini kita mengisi pada menu admin ID makanan, nama makanan seperti tadi ID makanan A001. Kemudian nama makannya seperti tahu, kategori makanannya seperti makanan ringan, sedang atau berat. Nah, harga makanannya juga tinggal masukkan saja. Misalnya 5.000, nanti akannya tersimpan pada database ini. Nah, seperti itu yang bisa dijelaskan pada database sebuah tabel yang terdapat pada tampilan rumah. Oke, baik. Di sini dengan saya Indra, saya akan melanjutkan pemrograman dari presentasi ini yang dari Abdul yang dari time tadi. Nah, oke, di sini itu ada modul 1. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan mengenai sedikit pemrogramannya. Di sini karena kita sudah membuatnya dari awal, jadi kita tidak perlu mengodingnya lagi, tapi saya akan menjelaskan satu persatu yang perlunya saja. Di sini itu ada import sistem data OLED, dan di sini itu untuk database-nya, misalkan di sini itu kita menggunakan database MySQL ataupun database Access. Nah, di sini itu diaturnya di sini. Kalau untuk database MySQL maka kita menggunakan yang lain, tapi di sini karena kita menggunakan database Access maka kita menggunakan import sistem data oleh DB. Dan di sini itu kan ada modul 1, dan di sini itu ada con as connection DB, dan di sini itu ada tulis untuk membuat koneksi dengan database Access, dan juga ada public cmd di sini untuk membuat perintah SQL untuk memanggil data, dan juga ada public ds. Nah, di sini itu untuk dataset merupakan referensi data, dan juga di sini itu ada DA untuk mengisi objek dataset dengan hasil dari sumber data, dan juga ada RD untuk pengambilan hasil query dari sumber data atau database. Nah, di sini itu ada public location database. Nah, di sini itu string. Di sini itu untuk memanggil datanya, maka kita nanti akan memanggil seperti di sini. Nah, di sini itu ada sub koneksi. Di sini itu untuk mengoneksikannya ke database. Nah, yang pertama di sini itu ada lokasi data. Nah, di sini itu ada tertulis provider Microsoft Access DB. Nah, di sini itu tergantung versi-versinya. Nah, yang di sini itu tergantung versinya dan juga versi database-nya. Nah, oke, maka pemrogramannya seperti begini. Nah, dan sebagainya sampai begini, dan juga bila database terbuka maka akan langsung terbuka, dan else maka jika database gagal untuk terkoneksi maka tertulis koneksi gagal. Nah, dan juga di sini itu ada form 1. Nah, di form 1 ini itu di sini itu ada username dan juga password, dan juga ada tombol login dan juga ada tombol keluar. Nah, untuk scriptnya seperti begini. Nah, seperti begini. Ini untuk scriptnya. Nah, di sini juga kita mengambil juga dari database yang tadi, database yang kita gunakan. Nah, oke, di sini itu ada kelas login, load view. Nah, text box. Nah, itu yang pertama itu adalah kosong. Maka di sini pun kita menulisnya 00. Nah, juga button. Nah, di sini try if text box 1 or text box 2 doctext. Nah, jadi ini itu untuk apa ya? Untuk bila text box 1 tidak diisi ataupun text box 2 tidak diisi, maka di sini itu akan menuliskan isi username dan password terlebih dahulu. Jadi jika text box 1 tidak diisi maka akan bertuliskan begini, dan jika text box 2 tidak berisi maka akan sama seperti begini. Di begini, bila di sini tidak diisi, di sini juga tidak diisi, maka langsung login, maka akan ada peringatan seperti begitu. Nah, oke, juga di sini juga ada else, yaitu untuk pengkoneksian ke database-nya. Koneksinya itu kita mengambil dari yang modul yang tadi yang di sini. Nah, oke, di sini juga ada cmd. Nah, di sini itu ada select bintang from table login where username and password dari text box 2. Nah, lalu kita koneksikan. Nah, ini tuh gunanya untuk apa? Di sini itu select itu mengambil bintang from, ambil semua data dari tabel login
where dimana yaitu dari username dan juga password. Nah, dari textbox 1 dan textbox 2. Nah, RD Code Reader. Nah, bila ID-nya itu user, maka di sini itu ada administrator. Nah, dan juga my head from 2, maka bila kata sandi dan passwordnya itu untuk administrator, maka akan langsung masuk ke prom 2. Tapi jika isi promnya itu adalah untuk kasir, maka akan masuk ke prom 5, yaitu di sini. Dan juga di sini bila akun Anda belum terdaftar, maka kita akan membuatnya lagi. Nah, oke, yang seperti begini. Nah, kita yang lanjut ke prom 2. Nah, di prom 2 di sini itu ada ID makanan, nama makanan, kategori makanan, juga harga makanan. Dan juga di sini tuh juga ada beberapa tool, yaitu simpan, hapus, edit, clear, dan juga keluar. Nah, dan di sini tuh ada untuk menampilkan data-datanya. Bisa dilihat di sini untuk deskripsinya. Nah, seperti biasa kita panggil dulu database-nya, terus kita di sini membuat kelas prom 2 dan juga ada sub baca. Nah, di sini itu untuk call memanggil untuk koneksi. Nah, di sini itu koneksinya DA select bintang prom tabel supply. Jadi di sini itu kita mengambil dari database yang supply dari yang tadi. Nah, oke, lanjut ke bawah. Di sini itu ada textbox 1 yaitu kosong, textbox 2 kosong, juga textbox 3 kosong, textbox 4 kosong. Nah, semuanya di sini itu kosong dan juga ada simpan enable dan juga edit enable. Nah, oke, kita langsung ke bawah. Nah, di sini kita itu untuk pengkoneksiannya. Nah, di sini select bintang prom tabel supply, terus database dash clear tabel supply. Nah, di sini pun juga sama, yaitu ini untuk menampilkan ke tabelnya, yaitu di sini itu ada data grid view, data source. Ini itu untuk ke sini mana ya? Untuk di sininya. Jadi data yang telah kita inputkan tadi maka akan masuk ke sini. Nah, setelah itu ada di sini itu ada tombol hapus. Nah, dim hapus string. Nah, hapus. Nah, di sini ada untuk tata caranya, yaitu di sini ada delete from tabel supply where ID supply. Nah, di sini maksudnya apa? Delete itu untuk menghapus from dimana, yaitu dari tabel supply where. Nah, kita itu pilih dari mana kita itu yang mencarinya, yaitu dari ID supply. ID supply itu dimana, yaitu yang di textbox 1 dan juga ada coding-codingannya seperti begini. Nah, jika telah berhasil kita hapus, maka akan ada tulisan data telah terhapus from information, yaitu untuk informasi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang di sini itu ada keluar. Bila kita klik yang keluar di sini, maka akan ada keluar. Nah, dan juga di sini itu ada tabel update. Nah, tabel update. Nah, gunanya untuk apa? Tabel update ini yaitu untuk bila data yang ingin kita rubah, maka kita bisa merubahnya kembali. Bila data yang telah kita simpan tadi, maka kita bisa merubahnya kembali sesuai keinginan kita. Di sini itu ada update tabel supply set. Nah, set ini untuk memilih kategori apa saja yang ingin kita rubah dari tabel mana, yaitu dari tabel supply. Nah, jika telah kita update, maka akan ada tulisan data telah terupdate. Oke, kita lanjut. Yang pertama di sini itu ada simpan, yaitu simpan itu untuk mengisi datanya. Jadi misalkan datanya itu kita mengisi data yang di sini.
Nah, misalkan di sini itu ada ID makanan, terus nama makanan, terus kategori makanan dan juga harga makanan. Maka bila datanya itu belum diisi salah satu, maka akan ada terisi tulisan data belum lengkap. Pastikan semua prompt terisi. Jadi kita itu harus mengisi semua promptnya terlebih dahulu. Nah, kalaupun kita belum mengisi, maka akan ada peringatan seperti begini. Nah, dan juga di sini itu ada else koneksi. Nah, di sini itu ada tulisan simpan, insert into table supply value. Nah, di sini itu ada, kita itu mengambilnya dari mana, yaitu dari textbox 1.text dan textbox 2 text dan textbox 3, textbox 4 dan sampai sebagainya. Nah, bila data berhasil diinput, maka akan ada tulisan data berhasil diinput untuk informasi from information. Oke, selesai di sini untuk tabel yang admin. Yang admin. Nah, dan juga di sini itu ada tabel kasir ya. Di sini itu tabel kasir yang pertama, di sini itu ada tampilan ID, menu makanan, nomor transaksi, tanggal transaksi, dan juga ada beberapa tool. Di sini itu ada simpan, hapus, edit, clear, keluar, dan juga ada di sini tambahnya yaitu report. Nah, dan juga di sini itu ada menu makanannya. Jadi ini tuh menu makanan ini tuh diambil dari data yang telah kita masukkan di form 2 yang tadi. Nah, oke, kita ke transaksi. Nah, kembali ke atas. Nah, seperti biasa di sini itu kita itu menampil, di sini itu untuk di sini itu untuk seperti biasa kita memanggil juga database yang di sini, dan juga di sini itu ada sub baca dan sub koneksi. Nah, di sini itu ada tulisan. Nah, di sini itu untuk yang menampilkan data-datanya yang tadi yang telah kita inputkan. Di sini itu ada select, terus ID barang supply, kategori supply, transaksi, harga, dan juga yang lain sebagainya yang diambil dari tabel admin. Nah, oke, ini seperti yang biasa kita jelaskan yang tadi. Nah, dan juga di sini itu ada tab 2 yaitu untuk data dari yang tadi. Nah, seperti begini codingannya. Di sini saya mengambilnya ada beberapa yang penting yang diperlukannya saja, data-data yang diperlukannya saja. Jadi di sini kita menulis select ID supply, terus nama barang, harga penyuplainya berapa dari tabel supply. Oke, seperti biasa data table. Nah, jadi ini itu data grid view itu untuk data-data yang ini itu diinputkan ke yang ini nih. Nah, ke yang ini. Nah, dan juga sebentar ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini itu untuk peg yang satu. Nah, yang di sini itu kita memakai join ya, untuk menggabungkan dua tabel yang berbeda. Nah, di sini itu select nomor transaksi, yaitu untuk select nomor transaksi itu yaitu untuk primary key-nya, dan juga ada ID barang, nama supply, kategori supply, tanggal transaksi, harga supply. Nah, yang ini itu yang harga supply from tabel admin. Nah, itu dari tabel admin, tabel supply where dari tabel admin ID barang. Nah, seperti begini itu untuk codingan untuk mengaktifkan dari tabel yang satu. Tabel satu untuk yang di sini nih. Nah, untuk di sini. Nah, oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, seperti biasa yang ke bawahnya itu sama yang seperti saya jelaskan dari tadi, yang untuk hapus sama seperti begitu codingan, dan itunya kalaupun ada yang berbeda bisa kita ganti-ganti lagi. Nah, seperti update ini tuh udah sama semuanya, tinggal kita masukin saja. Nah, oke, kita lanjut yang keempat.
Nah, di sini itu kita yang keempat ini untuk menggunakan report. Jadi data-data yang telah kita masukkan tadi itu akan kita report. Yang ini itu berhubungan dengan yang prompt 3 yang ini. Jadi kalau report ini diklik, maka kita akan masuk ke report begini, dan di tampilan aslinya maka akan muncul seperti report pada umumnya. Nah, untuk codingannya ya sangatlah simpel sih, seperti begini saja. Bisa kita lihat seperti begini. Tapi ini tuh menggunakan dengan cara yang manual, tidak diketik gitu. Nah, di sini itu ada report. Nah, di sini itu ada reportnya, itu untuk report 2, yaitu untuk ID barang, nomor transaksi, tanggal transaksi. Nah, di sini itu untuk ID barangnya maka diambil dari database yang tadi, dan juga di sini nomor transaksi dan juga tanggal barangnya. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, karena shortcutnya sudah selesai, saya bahas semuanya. Insya Allah kalian semua paham kalau menyimak pada sampai akhir. Nah, oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan, yaitu kita akan mencoba untuk merunning atau menjalankan aplikasi ini. Ini adalah halaman login yang tadi sudah dibuat. Kita isikan dengan kasir, username kasir, dan password juga kasir. Login, ini sudah ada. Kita coba menambahkan data, yaitu ID. Yang pertama, ID makanan, kita coba 001. Nomor transaksi 0001. Tanggal transaksi kita coba tanggal 14/01/2021. Kita coba simpan. Oke, ya, dan kita lihat apakah ada. Nah, ini ada ya, hasilnya itu langsung ada. Dan ID barang seperti barang atau makanan, terus kategori dan juga harga itu langsung ada otomatis karena sudah ada juga di database. Sekarang kita mengosongkan ini itu dengan cara clear. Kita klik clear, maka data yang di sini akan terhapus. Jika kita coba untuk menghapus satu data, yaitu data ini, hapus, data sudah terhapus, tidak ada. Oh maaf, ini masih ada. Kita coba masukkan dulu data-data yang di sini ke sini. ID makanan itu A001, nomor transaksi 002, tanggal kita hapus, data sudah terhapus ya, maka data yang tadi sudah tersimpan akan terhapus. Dan sekarang kita coba untuk mengedit. Transaksi kita masukkan. Kita awalnya itu A001, kita ubah menjadi A002. Tanggal transaksi yaitu kita masih pakai yang ini. Kita masukkan, lalu kita coba edit. Nah, data yang tadi itu sudah teredit atau sudah terganti. Lalu ini keluar itu akan keluar ke awal lagi. Sekarang kita klik report atau laporan. Laporan di sini itu isinya adalah yang ada pada data ini akan ada pada report
atau laporan di sini. Kita coba. Nah, ini sudah ada laporannya. Ini adalah laporan yang masuk kepada data yang tadi sudah kita buat. Nah, ini adalah tabel kasir. Sekarang kita akan coba kepada tabel admin. Kita stop dulu. Kita coba dengan tabel admin. Admin, kita login. Ini adalah tabel admin. Di sini sama saja seperti tadi. Seperti ID makanan, itu sama saja, kita tinggal isi, dan button-button di sini juga sama seperti yang tadi di menu kasir, itu sama saja. Jadi tinggal masukkan saja. Seperti kita coba A001 nama makanan tahu, kategori makanan berat, harga makanan 2000. Coba kita hapus, apakah bisa? Data sudah terhapus? Ya, dan data pun terhapus. Nah, data yang sudah masuk di sini nantinya akan jadi data di menu kasir. Seperti itu, dan mungkin jika ada yang ingin menggunakan aplikasi ini, itu sudah dijelaskan, skripnya itu sudah dijelaskan pada sebelum-sebelumnya, jadi tinggal dilihat dan disamakan saja. Mungkin seperti itu. Dan inilah hasil dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.